Manis mulai ya Ibu. Iya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih buat Bu Nur udah mau diwawancara sama Manis. Jadi di sini Manis mau wawancara buat penelitian analisis implementasi kebijakan sanitasi sekolah dasar di Kelurahan Pelindung Hewan. Kurang lebih ini tuh ada Berapa sekitar sekolah berarti? cuma dua Ini sama Tegalaga, iya betul. Saya sama-sama pelindung hewan. Iya, sama-sama pelindung hewan. Kurang lebih ada 18 pertanyaan, tapi sebenarnya ngalir aja sih Iya. ininya. Mungkin dari yang pertama itu, kalau misalnya dari kayak Ibu sendiri tuh ada tahu gak sih kayak tentang kebijakan sanitasi di SD? Sebetulnya kalau kebijakan begitu nggak terlalu diketahui banyak orang ya. Kadang orang-orang tertentu yang mungkin terlibat pasti dia tahu. Terus beberapa orang yang kita nggak terlibat ya kita nggak akan tahu, kecuali kalau misalnya ada momen kita sharing kumpulan guru itu pasti dibahas gitu. Kan untuk sanitasi itu sendiri kan lihat kondisi lingkungan ya. Kadang ada kemarin kan sempat ada yang bikin apa gitu yang biofori gitu, itu zaman-zaman dulu maksudnya itu sebelum kita yang baru pada datang gitu. Setelah kita pada datang mah lebih ke kemarin itu sempat yang itu apa yang Adiwiyata bikin taman belakang itu pun udah rusak lagi kan itu yang di belakang, padahal tadinya bagus sudah di dekor gitu. Sempat Adiwiyata tapi ya Berarti sebenarnya mah tahu tapi nggak tahu secara rinci detail ya. gitu. Secara rinci biasanya ada tim UKS nanti Pak Richard mungkin lebih tahu sama pengelolaan sampah, itu Pak Richard yang pegang UKS gitu. Tapi maksudnya Ibu sendiri paham kan kayak tujuan sama sasaran si kebijakannya? Ya, kalau tujuan sama sasaran. Tapi kalau menurut Ibu si kebijakan ini tuh udah benar-benar diterapin belum di sekolah di sini? Belum Benar-benar diterapin. Biasanya belum 100% lah ya, masih lihat. Karena kan nggak semua orang bisa terlibat kayak gitu. Ya, bisa ngurusin hal begitu gitu. Apalagi guru kan sebenarnya fokusnya ngajar ya, tapi sekarang kita banyak ganda lain lainnya. Oke. Kalau dari segi fasilitas nih, fasilitas si sanitasinya kayak wastafel, terus toilet, terus sebenarnya kayak kalau air bersih. dari segi fasilitas sudah sangat memadai, karena kemarin kita kan dapat bantuan juga itu yang kamar mandi yang di belakang itu ada yang berjejer untuk khusus perempuan, jadi laki-laki di sini. Jadi kita udah ada tambahan kamar mandi. Terus kalau cuci tangan sebetulnya kan ada yang pakai gitu ya, yang pakai besi itu kan bantuan waktu corona. Tapi setelah corona kita udah mulai ke belakang pakai yang ada aja di depan gitu, yang memang udah nempel gitu, bukan yang dari bikinan gitu. Kalau secara jadi bisa dibilang kalau ke toilet mah yang buat perempuan juga udah khusus bagus lah ya. karena baru di sana. Karena baru. Ada berapa pintu? 4. Karena itu baru sama rehab bangunan, itu baru ngebangun sama ruang komputer. Oke. Kalau misalnya biasanya guru-guru tuh dapat kayak dukungan kayak pelatihan materi tentang sanitasi nggak Ibu? Buat ngelaksanain kebijakannya, atau mungkin bantuannya cuma kayak dari segi dana atau gimana? Kemarin tuh sempet kayak kalau penyuluhan yang kita dikasih deto, mungkin itu zaman-zaman corona ya. Kalau setelah udah itu mah kayaknya udah mulai nggak lagi Nggak gitu. lagi. Berarti lebih ke jatuhnya ya dana. Iya, fasilitas. Kalau ya. kemarin setelah COVID mah lebih ke fasilitasnya gitu. Dana bantuan berarti ya. Iya, Itu tuh dari mana dananya? Kalau boleh tahu. Kurang tahu, biasanya itu dari dinas ada bagian bangunan gitu atau apa gitu. Itu dapatnya pembangunan. Kemarin kita kan rehab 5 kelas sama ngebangun lab. Nah yang ngebangun baru mah cuman lab sama WC gitu mah bener-bener baru gitu, baru bikin gitu. Oke. Baru dibikin. Berarti bisa dibilang ya kayak sekolah udah ada sumber dayanya, terus fasilitasnya juga udah ngedukung buat program PHBS sama sanitasi. Oke. Kalau misalnya kerjasama antara sekolah sama puskesmas atau dinas terkait itu ada nggak sih? Iya, sama puskesmas. Puskesmas Selalu mah ya kan, selain terkait PHBS sama puskesmas kayak bias, terus kan kayak kemarin pengecekan kantin, terus yang jentik nyamuk, yang kawasan tanpa rokok itu sama puskesmas. Puskesmas yang sini? Iya, yang sini. Oke. Kalau misalnya dari segi kelibatan kayak gitu dalam kegiatan koordinasi atau sosialisasi sama lintas pihak juga ada berarti? Iya, paling kan kayak aparat setempat kan, RT RW, terus ke puskesmasnya, sama kadang ke mana itu kan, ke
ke pihak pelindung kecamatan, ke Astar berarti kan waktu itu kayak minta apa, ada perlu apa. Nah kalau misalnya komite itu biasanya kemarin yang ke dinas pertamanan, terus ke DLHK, terus sempat juga saya ke yang pembangunan perumahan gitu yang minta tanam, kan waktu itu sempat pohon tumbang, untungnya nggak ke kelas tapi ke jalan raya. Tapi kan karena pohon kita udah lama, akhirnya kita ke dinas pertamanan atau apa gitu yang di sana gitu ya, dicariin. Nah itu dipangkas sama mereka teh, jadi nggak terlalu buat jatuh gitu lah, dipangkasin, tapi nggak bener-bener di inilah nggak dipangkas dan ditebang gitu, tapi dipangkas dirapihin, lebih dirapihin biar nggak ini. Jadi kalau terkait sanitasi sebetulnya ya banyak, karena kan kita kesana kemari ya, ternyata betul. Bukan cuma harus ngajuin ya, harus datengin ini, harus kesana kalau ya ternyata ya. Kalau misalnya dari segi sesama guru itu kalau misalnya sama-sama kayak ngedukung nggak sih Bu, kayak pelaksanaan? Iya, jadi lebih ke kan ngobrol dulu. Ketika ada apa-apa pasti kan ngobrol nih. Nah, kita kemana nih pengajuannya? Kita cari tahu, atau ke komite juga ngobrol dulu. Biasanya komite tahu, misalnya lebih tahu kayak waktu kita bikin taman kan kita dapat tanaman, itu komite ke DLHK atau yang ke pertamanan itu bawa tanaman, terus dapat panah gitu kan gitu. Pasti jadi terlibatnya antara sekolah sama komite baru keluar gitu. Oke. Jadi bareng-bareng. Kalau misalnya nih dari ibu sendiri, ibu tuh kayak berperan apa sih buat ngedukung pelaksanaannya? Berperan apa ya? Karena mungkin kebetulan saya Wakasek, tapi sebenarnya Wakaseknya kurikulum. Tapi ya karena kalau Wakasek sama ibu bareng, jadi pasti kesana kemari bareng, termasuk sebelum mau jadi Wakasek kurikulum itu saya humas. Jadi saya komunikasi dengan puskesmas, dengan kecamatan, dengan komite. Jadi emang udah biasa ngobrol sama mereka gitu kan. Tidak ada apa-apa, begitu saya jadi kurikulum juga tidak terpaku sama kurikulum akhirnya, tetap aja mengurusi hal-hal lain gitu kan, pasti pergi-pergi tapi tetap didamping, karena kalau dulu mah berdua misalnya sama ibu, sekarang sama humasnya juga, tapi saya juga tetap ikut kalau terlibat. Berarti dari segi ibu sendiri, ibu merasa pede lah ya buat melaksanakan kebijakan ini. Harus sebenarnya harus pede. Itu tuntutan mungkin ya. Tapi kalau misalnya pembiasaan kayak PHBS tuh suka masuk gak sih Bu, kayak diselipin ke proses belajar mengajar anak-anak? Ada itu teh, kalau yang kelas bawah 5 mereka bawa sikat gigi. Sikat ada gigi. waktu seminggu sekali itu gosok gigi. Itu kadang kita berjalan, kadang nggak lihat kondisi pembiasaan di kelas kan. Sekarang kan tambah jadi ada MBG, jadi kan beberapa kegiatan kadang kita terpotong juga gitu. Tapi tetap kalau misalnya hal-hal cuci tangan kan dimasukin ketika MBG, mau MBG cuci tangan dulu, cuci tangan yang betul, terus mereka MBG lagi, baru cuci tangan lagi setelah MBG kayak gitu. Penerapan langsung. Berarti emang enggak, maksudnya dari kalau misalnya dari proses belajar mengajar lebih ke ngajarin gimana mereka hidup bersihnya, sehat. Kalau menurut ibu sendiri tuh kayak kebijakan ini tuh benar-benar penting banget, atau sebenarnya tuh ya ini tuh enggak yang penting-penting amat lah gitu? Kalau nggak penting nggak mungkin ya. Tentunya ini penting karena kan menjaga kesehatan anak-anak juga. Terus dari segi sebetulnya ini kan nyambung lagi ke sampah ya. Jadi lebih ke pengelolaan sampah. Kita kan berusaha kalau sekolah itu nggak punya sampah gitu. Karena anak-anak juga kita beralih sekarang ke misting. Kalau jajan pakai misting, minum bawa tumbler gitu kan. Terus ketika pun ada di MBG ada sampahnya itu dikembalikan di misting MBG-nya. Karena kita kan pengelolaan sebetulnya udah mulai ngelola yang tanah sampah basah gitu kan. Cuma kan kalau sampah kering tetap dibakar, tapi kan kalau dibakar terlalu banyak juga tidak memungkinkan gitu. Kita guys sebenarnya ada di belakang tuh yang apa sih itu tuh yang budidaya apa ya? Pokoknya ada di belakang yang dari kelurahan itu apa saya lupa namanya. Itu juga ada. Salam. Tapi kalau misalnya kalau misalnya ibu sendiri kayak kebijakan ini tuh kayak bikin terbebanin atau kayak jadinya antusias banget nih buat kayak ngedukung? Antusias banget enggak, karena mungkin beban kerja yang lain lebih banyak gitu kan. Tapi ya diikuti sambil diterapkan aja gitu sih. Kalau antusias banget ya nggak terlalu ya, karena memang kadang kita kan lebih butuh yang lain. Tapi biasanya kayak kan kayak si PHBS nih diselipin nih ke proses belajar ngajar. Si respon anak-anaknya tuh kayak gimana? Anak-anaknya happy aja sih, kalau anak-anak mah. Anak-anak happy aja berarti. Happy aja. Terus kayak
mungkin karena udah terbiasa dari sejak COVID itu, jadi kan udah biasa kalau misalnya cuci tangan yang betul, mereka penyuluhan dari puskesmas juga kayak udah dijalani gitu, dijalanin. sudah berjalan saja gitu. Kalau ini kan sebenarnya kalau anak-anak ini bisa dibilang dari latar belakangnya kan beda-beda ya. Terus otomatis mereka juga itu tuh ngaruh nggak sih kayak ke perilaku kehidupan PHBS mereka nih Kalau perilaku PHBS mungkin yang dibawa dari rumah biasa. ya, kalau ini lebih ke yang dilihat mah pernah ada kayak mereka survei, misalnya ada guru survei nih, Bu ternyata anak ini orang tuanya rumahnya aja begini kotor, anaknya ke sekolah juga bajunya dekian, terus bukunya pada panjang-panjang, paling lebih ke begitu ya. Yang dilihat penampilan anaknya, terus ngantuk karena kan mungkin di rumahnya gimana, terus kan pasti ketika ada sesuatu di siswa, guru kan survei ke rumahnya, oh ternyata di rumahnya juga begini, orang tuanya begini, kondisi rumah panjang ke sana. Tapi kalau ada nggak sih kayak dukungan dari orang tua gitu buat ngeberhasilin si program sanitasi ini di sekolah? Kalau dari orang tua dukungannya ya lebih ke sama-sama mengingatkan mungkin ya, biar anak-anak menjalankan si PHBS itu. Tapi kalau misalnya dukungan dari segi fasilitas dan lain enggak sih gitu, lebih ke ini kita paling orang tua komite ya ngobrol lagi kerjasama kemana kita cari penyelesaian. Kalau dari segi lingkungan sekitar aja itu tuh ngedukung nggak? Kalau menurut Ibu? Sekitar sebetulnya kita agak berat ya, karena kadang kita teh lingkungan teh ada aja yang tiba-tiba saya buang kursi bekas gitu, di depan sekolah tuh, justru kan malah nambah beban sekolah untuk membuang kemana gitu. Nah itu kadang ada yang begitu. Sebetulnya kalau yang dari segi sekarang kan kita kerjasama teh yang sampah ya sama penjual sama pedagang. Jadi mereka juga bawa kantong kreseknya. Jadi kalau misalnya mereka jajan nggak pakai misting, pakai plastik atau wadah dari simangnya dikembaliin. Mereka juga siap nampung gitu. Jadi udah kerjasama sama Ibu KST, sama pedagang-pedagang. Jadi bertanggung jawab lah. Berarti itu dukungan juga ya. Meskipun juga ada beberapa yang tidak mendukung, tapi itu dukungannya ya mereka memfasilitasi trash bag gitu kan buat dikasihin lagi ke mereka. Atau enggak anak-anak habis jajan nih wadahnya kembaliin lagi ke sana, mereka nerima. Itu udah diobrolkan gitu. Jadi ya karena sekarang kita lagi ininya lebih ke sampah. Tidak sadar udah semua.